Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dimut lagi. Sudah. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini khususnya Ustazah bisa ketemu sama kalian semuanya, anak-anak Ustazah Eli yang insya Allah ganteng-ganteng gitu ya. Murid baru kelas 7 Muslim. Ya, sekarang kalian disebutnya kelas 7 Muslim atau kelas 7A SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Sehat semuanya anak-anak, nggak usah dijawab. Jempol aja begini. Sehat semuanya. Ya, nggak usah dijawab. Ya alhamdulillah sip. Ya, Ustazah juga sehat semuanya. Selanjutnya, sholawat dan salam, marilah kita selalu panjatkan kepada Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak semuanya, ini kemarin sudah lulus SD semuanya ya. Sebagian besar dari kalian itu lulusan dari SDIT Ar-Ruhul Jadid, betul ya? Nah, nanti Ustazah minta tolong, walau sebagian besar dari kalian lulusan dari SDIT Ar-Ruhul Jadid, minta tolong tidak boleh, maksudnya menguasai, maksudnya apa ya? Ustazah. Ya, anak-anakku semuanya, pada hari ini Ustazah mau kenalan dulu ya. Nama Ustazah yaitu Ustazah Elia. Nama Ustazah Elia. Oke, selanjutnya namanya tadi Ustazah Elia diamanahi menjadi Kepala Sekolah SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Ustazah Elia nanti mau ngajar selama setahun ke depan, mau ngajar mapel PPKN kelas 9. Ya, Ustazah Elia nanti ngajar PPKN kelas 9. Ustazah nanti berarti nggak masuk di kelas 7A. Masuk. Ustazah tetap masuk di kelas 7A. Ya, tapi tidak ada mapel. Ustazah ingin kenalan sama kalian semuanya. Karena di sini Ustazah belum kenal semuanya. Ustazah minta tolong videonya Mas Dimas Siraj dinyalakan. Videonya Mas Dimas Siraj. Oke, anak-anakku semuanya, di sini Ustazah tadi mau memberikan materi, yaitu, halo, kedengaran? Ya, Ustazah di sini mau memberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Ustazah mau tanya, silakan nanti dijawab lewat chat ya. Silakan Ustazah nanti tanya, silakan dijawab lewat chat. Siapa yang bangga menjadi putra Indonesia? Dijawab di chat. Nama, bukan saya. Umpama Dimas gitu ya, Dimas Nafas gitu. Silakan dijawab. Jangan saya, Nak. Namanya. Oke, alhamdulillah banyak. Ayo, masih sedikit. Safiq, Rifki, Alif, Amzar, Nafas, Aldi. Ayo, masih banyak. Terus. Masih sedikit. Bilal, Arsh, Dafian, Afzal, Bilbran,
Ada yang nggak bangga menjadi anak atau putra Indonesia? Yang lainnya, Ustazah tunggu tulisannya. Jangan saya, nama. Ayo, bayi nama. Alhamdulillah ya, Gradita, Haikal, Alhamdulillah. Nanti silakan. Selanjutnya anak-anakku semuanya. Nah, Alhamdulillah Ustazah Eli juga, ya walaupun sudah di atas kalian umurnya, Ustazah masih bangga menjadi putri ya, putri Indonesia atau kalian putra Indonesia. Karena kenapa anak-anakku semuanya? Kalau kita nggak bangga menjadi putra Indonesia, terus siapa lagi? Siapa lagi yang akan mengisi atau yang akan memajukan bangsa Indonesia? Ya kalian semuanya. Sekarang ini kalian sedang mengikuti ini sekolah ya, sudah masuk ya, tapi masih di rumah mengikuti MPLS. Ini juga dalam rangka kalian apa? Dalam rangka kalian bangga sebagai putra Indonesia ya. Nah, selanjutnya anak-anakku semua, kalau kalian bangga sebagai putra Indonesia, tuliskan di chat bawah. Tuliskan di chat bawah. Masih ada yang belum konsen ya mengikuti materi Ustazah Eli. Jika kalian bangga menjadi bangsa Indonesia atau putra Indonesia, tuliskan dengan chat di bawah norma apa atau akhlak apa yang akan kalian junjung tinggi sebagai putra Indonesia. Mulai sekarang, ayo tuliskan di chat bawah. Sekali lagi, tuliskan di chat bawah akhlak apa atau norma apa yang akan kalian junjung tinggi atau yang jelas nggak suara Ustazah? Tuh jelas. Ada yang sudah menjawab Davian, jujur, bagus, sopan, disiplin, iman. Bilang jawab iman, bagus lagi. Siapa lagi? Jujur. Ada lagi? Banyak loh ya. Akhlak-akhlak yang harus kita junjung tinggi. Mandiri, ya betul. Pintar, soleh, ya. Bangga, ya. Bangga. Oke, anak-anakku semuanya, Ustazah sudah membaca chat kalian walaupun belum semuanya menjawab dan masih bingung. Apa Ustazah yang harus aku lakukan ketika aku bangga menjadi putra Indonesia? Tadi sudah jawab jujur, sopan, disiplin, mandiri. Nah, luar biasa, anak-anak sudah pandai semuanya. Tapi Ustazah hari ini mau mengambil satu akhlak yang harus ada pada diri seorang pemuda Indonesia. Kalian itu kalian itu sudah sebagai pemuda Indonesia, betul ya? Apa itu yang Ustazah angkat di sini? Yaitu tanggung jawab. Ya, Ustazah akan mengambil satu, yaitu akhlak yang dia menunjukkan bahwasanya dia itu sebagai pemuda Indonesia, yaitu tanggung jawab. Sekarang Ustazah mau tanya, tulis di buku kalian. Tulis di buku kalian. Ya.
Ustazah mau tanya, siapakah saya? Saya itu diri kalian sendiri. Kalau ini ada kaitannya dengan cita-cita kalian. Siapakah saya? Kalian jawab di buku kalian. Boleh di chat, boleh. Ya, halo, Bella. Ya, siapakah saya? Ustazah mau mengulang ya, yaitu tentang tadi pertanyaan Ustazah tadi, siapakah aku? Di sini kalau Ustazah Elia, saya guru, karena Ustazah sudah sebagai seorang guru. Kalau kalian, ya kalau kalian boleh menjawab sama dengan cita-cita kalian. Saya dokter bedah yang hafal Al-Quran. Saya arsitek yang hafal Al-Quran. Silakan. Bisa ditulis di chat. Hah? Ada yang jawab games pro. Ada yang jawab, oh pemain bola hebat. Ada lagi. Ayo ditulis di chat. Pemain bola, saya guru Islam. Mas Bilal kok senyum tok. Mas Husain main sepak bola. Ya, siapa lagi? Boleh ditulis di buku, boleh di anak-anak. Penghafal Al-Quran. Ya Ustazah tunggu, nggak apa-apa. Makin banyak yang chat, senang Ustazah. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, tadi kalian sudah menuliskan siapa aku, yaitu tadi banyak ya, ada pemain sepak bola, ada Al-Quran, ada arsitek, ada seorang guru, benar Ustazah bangga. Kalau Indonesia mempunyai putra-putra seperti kalian semuanya, ya, seperti kalian semuanya luar biasa. Apalagi nanti kalian, maaf nih ya, walaupun Ustazah juga masih berusaha terus. Jangan lupa nak, ya, kalaupun kalian sebagai arsitek, kalaupun kalian ya, sebagai apa nama pemain sepak bola, jangan kalau diri kalian sebagai seorang muslim. Jangan muslim, ada kewajiban yang harus kalian lakukan. Apa itu Ustazah? Kewajiban sebagai seorang muslim yaitu apa? Takwa kepada Pancasila. Di dalam Pancasila, Tuhanan yang Maha Esa. Sila yang keberapa? Ditulis. Halo. Masa enggak ada suaranya? Iya, pinter. Mas Husen sila ke-1, Mas Nafi sila ke-1. Iya. Alhamdulillah Ustazah bangga sekali. Kalian ternyata hafal makna Pancasila. Sila yang pertama ya terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku semuanya percuma nak ketika kita bilang saya Indonesia, saya bangga sebagai putra Indonesia, tapi kalian hanya di bibir saja. Tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, itu berarti hanya apa ya namanya Ustazah Elia, hanya di bibir saja begitu ya, tidak dilaksanakan. Nah, artinya anak-anakku semuanya ternyata ada hubungannya. Ketika kita menyatakan menyatakan bangga sebagai
Putra Indonesia. Apa yang harus kita laksanakan? Salah satu Ustazah tadi ini itu tentang tanggung jawab. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian. Halo. Putus-putus katanya ya. Sudah tidak putus-putus? Silakan dimatikan. Video itunya dimatikan, Nak, suaranya. Ya, sabar ya, ada lagi putus-putus ya. Oke, sekarang Ustazah mau minta tolong ya. Apa karakter yang menonjol pada diri kalian? Karakter yang menonjol, yang baik, yang buruk Ustazah nggak mau tahu ya. Yang baik apa? Beril itu apa? Beril itu mana? Di chatnya. Karakter apa yang menonjol? Kemarin sudah didikan karakter loh dari Ustaz Supri. Sabar, alhamdulillah. Amzat sabar. Suka berbagi, Mafi suka berbagi. Dari kalian sendiri, kerja keras, Azal. Alhamdulillah, Ibran sabar. Mas Hafiz sabar. Oh, dosen diam. Ada yang malu juga. Berteman, suka teman, luar biasa. Kalau ada Eli, anakku semua, apa namanya, akhlak yang menonjol pada Ustaz Eli. Ustaz Eli itu kerja keras. Tapi kurang sabar. Itu kalau Ustaz Eli ya, karena semua orang punya kelebihan dan kelemahan, tapi udah mau belajar sabar. Tapi Ustaz Eli juga jawab. Maksudnya kerja keras dan tanggung jawab. Iya, terima kasih ya. Tadi sudah menuliskan apa-apa karakter apa-apa yang ada pada diri kalian. Ini karakter yang kalian tulis itu semua sudah mencerminkan bahwanya kalian itu sebagai putra Indonesia. Ya, dan sekaligus kalian sebagai orang Muslim. Nah, sebenarnya aku semuanya ini Ustazah lebih tentang tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Ada tanya nanti kalian itu sebagai putra Indonesia. Ada kayaknya ini boleh apa namanya diutus selalu berhubungan karena semuanya apa-apa yang diatur di Indonesia itu diatur agama Islam. Kalau kita benar-benar mau mengamalkan. Selanjutnya, tanggung jawab pada siapa saja kita ini. Yang pertama, kepada Allah. Kenapa anak-anak? Kita mau bertanggung jawab kepada Allah. Karena yang menciptakan diri kita siapa, anak? Jawab di chat. Yang menciptakan kalian siapa, anak-anak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, alhamdulillah. Allah menciptakan. Yang melahirkan diri kalian siapa, anak? Yang melahirkan bunda, ibu, atau mah kalian, atau ada yang panggil umi, ada yang panggil ibu, ada yang panggil bunda. Selama berapapun anak-anak kalian dindung, 9 bulan. Luar biasa ya. Juang bunda kalian, ibu kalian, umi kalian. Nah, ternyata ketika kita sudah lahir, gak boleh kita seenaknya sendiri. Kita ada tanggung jawab. Apa? Pertama tadi tanggung jawab kepada Allah. Berupa apa kata? Tanggung jawab kepada Allah, yaitu kita sholat, kita ngaji, ya, itu kita tanggung jawab kepada Allah. Ya, tolong videonya perbaiki. Ustaz Eli lihat atap rumah ya.
Videonya diperbaiki sayang. Ustaz kok ngelihat atap rumah, enggak ngelihat Ian ya. Oke, tanggung jawab kepada Allah tadi yaitu berupa kita sholat, ngaji tilawah, puasa Ramadan, naudzubillah. Kalau kemarin waktu puasa Ramadan, kalian masih ada yang meninggalkan, naudzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita sebagai putra Indonesia tanggung jawab kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, atau Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah beliau. Ya, yaitu kita menjalankan sunnahnya. Kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjutkan ya. Selanjutnya tadi yang kedua, tanggung jawab kita sebagai putra bangsa Indonesia yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai putra Indonesia yang ketiga yaitu kepada agama Islam. Anak-anakku semuanya silakan tulis di chat. Kapan, hari apa, jangan hari ya, tanggal aja deh. Tanggal berapa hari kemerdekaan Indonesia? Silakan tulis di chat. Duluan. 17 apa sayang? Agustus. Jangan pakai suara, saya nggak mau. Jangan pakai suara. Jangan pakai suara, tulis di chat. Agustus tahun 45. Tip, iya betul ya. Nah, anak-anakku semuanya, Ustazah, apa? itu apa nggak bisa nggak bisa dikirim ya? Ya, udah nggak apa-apa Dimas. Udah nggak apa-apa Le, nggak usah dikirim nggak apa-apa. Ditulis di buku aja. Sampai tulis di buku. Oke, yang nggak bisa kirim silakan tulis di buku ya. Kita kembali. Terima kasih yang sudah menulis 17 Agustus 19. Oh, ada 1946 loh Le, bagus. Terus ada sebagai guru PPKN malu tuh ya. 1945. Ya, ini selanjutnya anak-anakku semuanya tadi ya. Tanggung jawab yang ketiga yaitu kita kepada Islam. Orang-orang atau para pahlawan kita dulu yang ikut berjuang, yang mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka itu ada orang Kristennya sudah ada, tapi sedikit loh. Kebanyakan itu para kiai-kiai. Sebutkan salah satu pejuang bangsa Indonesia yang beragama Islam. Satu yang beragama Islam. Soekarno, betul. Iya, Soekarno beragama Islam. Terus, jangan diulang, masih banyak. Kita Sudirman, Soeharto, iya. Nah, itu juga beragama Islam, betul. Muhammad Hatta, betul. Bung Tomo, bagus. Habibie, ya bisa masuk. R.A. Kartini, luar biasa. Ya, Pak Jokowi belum sayang. Pak Diponegoro. Pak Jokowi belum nak, belum menjadi pahlawan. Ya, Pak Timura, ya Islam. Ya, banyak ya yang beragama Islam ya, betul. Ada Kiai Hashim Asy'ari, Imam Bonjol, betul. Nah, itu semuanya orang-orang yang beragama Islam. Ya, jadi kita tanggung jawab kita kepada Islam apa sebagai bangsa Indonesia? Berjuang mempertahankan Indonesia. Sudah sekarang bukti beneran.
Ustazah sekarang itu sedih banget. Di luar sana, pemuda-pemuda seusia kalian, maaf Ustazah ya, rambutnya gimbal, nggak pernah mandi, enggak sekolah, enggak sholat, boro-boro sholat ya, mandi aja enggak bener Ustazah sedih. Terus mau dibawa kemana ini Indonesia? Ustazah Eli kan mengunduri tua, nanti kalian yang akan menjadi penerus Ustazah Eli, akan menjadi penerus Ustaz Yoyo, ya. Jadi kalian nggak boleh kalah. Orang-orang Ustazah maaf ya, Ustazah tidak benci sama orang-orang Cina. Enggak, Ustazah nggak benci. Tapi ya, orang-orang Cina itu sudah mengincar Indonesia loh, Orang-orang Cina itu sudah mengincar Indonesia. Tahu karena Indonesia itu maaf, lahannya luas, subur-subur, dan orang-orangnya nggak mau bekerja keras. Iya, benar. Di Sulawesi kemarin Ustazah itu nonton berita ya di Sulawesi itu tenaga-tenaga dari sana duanya mau apa? Bekerja. Terus orang-orang saudara-saudara kita orang-orang Indonesia di sana, maaf, jadi babu, jadi pesuruh, ya, jadi pesuruh. Sedangkan yang jadi bos-bosnya orang-orang sana, bukan kita, ya. Itu ya. Jadi kalian ini nanti yang akan menjadi generasi penerus pemuda Muslim, generasi penerus. Oleh karena itu, semua Ustazah pesan benar-benar dari sekarang, ya, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh bertanggung jawab, disiplin. Ya, maaf Ustazah bukan melarang game kalian, tapi tolong karena ini sudah masuk ya, gamenya dikurangi. Sekali lagi Ustazah ya, gamenya dikurangi. Kenapa? Ya, karena kalian kalau ngegame terus berjam-jam, maka otak kalian akan capek. Kalian ketika untuk tilawah sudah malas, sudah capek. Kebanyakan ngegame, kuotanya juga jadi cepat habis, nggak bisa menabung, nggak bisa fokus karena fokusnya di game. Masa Ustazah sama sekali nggak boleh? Maksud Ustazah waktu, jangan dari habis zuhur sampai nanti jam 12 malam game aja. Naudzubillah, jangan ya Lea, karena kalian sekarang sudah SMP, harus sudah punya rasa tanggung jawab. Aku kalau masih seperti kemarin, berarti aku tidak cocok disebut anak SMP. Aku masih seperti anak SD, ya. SD kan masih kecil, nah sekarang kan nggak mau kalian dipanggil kecil. Saya sudah gede Ustazah, saya sudah jadi remaja Ustazah. Iya dong, remaja berarti harus bisa bertanggung jawab. Iya, salah satunya ya kita tanggung jawab kepada Islam itu yaitu kita mengisi kemerdekaan, mengisi apa yang sudah ada di Indonesia dengan baik, jangan merusak. Jangan kita naudzubillah min dzalik, naudzubillah, menjadi sampah masa. Harusnya kalau pemuda Indonesia nggak ada yang seperti itu. Nah sekarang di pundak. Selanjutnya tanggung jawab kepada siapa? Diri sendiri. Selanjutnya tanggung jawab kepada diri sendiri. Ketika kita bangga menjadi pemuda Indonesia, kita harus tahu diri kita. Tadi salah satunya. Ya, kalaupun nge-game tolong dibatasi. Bahkan kalau bisa janganlah, sudah. Ya, jangan. Ustazah aku nggak bisa Ustazah langsung putus dengan game. Monggo, tapi 10 menit sehari. Jangan lama-lama. Besok-besok 5 menit. Besok-besoknya lagi 3 menit. Besok-besoknya lagi lepas. Mendingan kita baca yang baik,
Jadi tanggung jawab kepada diri sendiri. Masalah waktu. Penyesalan itu anak-anakku semuanya tidak ada penyesalan di akhir. Penyesalan itu semuanya ada di mana? Di depan atau di akhir? Di akhir. Penyesalan itu tidak ada di depan. Penyesalan itu di akhir. Nanti kalau kalian sudah tua, saya nyesel dulu kenapa kok nggak sungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Saya nyesel kenapa kok dulu saya nggak sungguh-sungguh belajar. Saya dulu kok ngegame aja, main aja. Ya, akhirnya nyesel. Gitu ya. Ketika kalian bangga sebagai bangsa Indonesia, kalian harus bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk bisa memanage waktu kalian dengan baik. Selanjutnya, tanggung jawab kepada alam. Kepada alam. Ustazah mau tanya, di Indonesia yang masih banyak hutannya, pulau mana? Tulis kita. Di Indonesia yang masih banyak hutannya, di pulau mana? Betul. Iya. Kalau yang nggak bisa nulis di chat, silakan tulis di buku, lalu beginikan. Ke kamera. Nah. Ya, banyak. Saya tunggu. Ayo, chatnya yang banyak. Pulau nak ya, pulau. Jakarta itu masuk pulau mana nak? Pulau Jakarta. Pulau Jawa kalau Jakarta itu ya. Walaupun daerahnya DKI. Ya. Oke, ya bagus. Banyak yang sudah betul. Nah, ternyata kita juga harus bertanggung jawab kepada alam. Ya. Kemarin anak-anakku semuanya sudah membaca berita ketika home learning seperti kalian kelas 5 SD di Surabaya. Apa? Menanam 1000 lidah buaya. Luar biasa. Sama lagi apa? Menanam apa selain lidah buaya? Menanam pohon. Bukan pohon jati ya. Pohon apa itu ya? Nah, salah satunya itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD di Surabaya menanam 1000 pohon lidah buaya. Luar biasa. Ya, itu artinya dia sayang, ya, sayang atau cinta kepada alam. Cinta kepada alam. Jangan menebang pohon yang masih kecil. Kalian kalau di depan rumah ada lahan, tanam pohon. Saya boleh nanam sayur-sayuran? Boleh. Itu berarti bukti kita cinta kepada alam. Terus selanjutnya kemarin juga Ustazah mendapatkan berita alhamdulillah di pulau mana ya? Maluku atau Sulawesi ya kemarin? Sulawesi kalau nggak salah. Ditemukan anak orang utan. Ya, sama petani ditemukan, maksudnya petani penduduk situ ya di tengah hutan ditemukan anak orang hutan. Alhamdulillah langsung diteleponkan ke Polhut, polisi hutan, terus diambil anak hutannya itu lalu dibawa ke tempatnya dan diasuh dengan baik. Kan kelaparan, nggak tahu ibunya orang hutan kemana. Itu baru kok beritanya. Soalnya nonton berita kalau nggak salah tadi malam. Ya, itu berarti bukti dia juga cinta kepada hewan-hewan yang dilindungi. Nah, itu tanggung jawab kita ternyata sebagai pemuda Indonesia itu banyak ya. Nah, itu juga di dalam Islam diatur sayang. Ya, tidak hanya di Indonesia yang mengatur, tapi Islam juga mengatur.
nggak boleh kita merusak alam, nggak boleh kita membunuh hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Ya, sekarang Ustazah miris banyak orang-orang luar negeri juga yang mencuri ikan-ikan di Indonesia. Ya, sekarang miris ya. Ustazah kalau nonton berita itu malah tambah pusing ya, tuh kondisi Indonesia yang sesungguhnya. Jadi Ustazah gemes, Ustazah pengen tinggal berdoa saja, yang penting diri Ustazah enggak begitu, udah minimal itu. Ya, minimal itu Ustazah tidak seperti itu. Ustazah tidak menebang pohon, Ustazah menanam pohon, Ustazah tidak mencuri ikan Indonesia gitu ya. Ustazah juga tidak memelihara hewan yang dilindungi pemerintah. Nah itu. Ternyata Indonesia itu, coba saya mau tanya. Indonesia itu sebenarnya kaya atau miskin? Presiden. Indonesia itu kaya atau miskin? Itu hebat, kaya, ya, kaya bantang-bantang, emas, timah, banyak Ustazah kalau ngomong yang tidak banyak lagi, banyak. Tapi bagaimana kita belum bisa mengelola itu dengan baik. Akhirnya yang mengelola, yang menguasai. Halo, ada suaranya? Ada suaranya Ustazah? Ada, alhamdulillah. Jadi ya, yang menguasai kekayaan Indonesia ya siapa? Kebanyakan bukan orang Indonesia, walaupun banyak orang Indonesia yang sudah menguasai kekayaan alam Indonesia, tapi kebanyakan bukan. Ya, nanti kalian ini, di pundak-pundak kalian ini nanti yang akan meneruskan. Halo, kedengaran suara Ustazah? Ya, oke. Ya, terakhir dari Ustazah Eli, anak-anakku semuanya, kita kembali ke tema tadi tentang wawasan kebangsaan. Bahwasannya Ustazah hanya titip kepada kalian semuanya, satu, kalian harus bangga dulu menjadi pemuda Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu kaya, darat, perairan, kaya semuanya. Nah, harus bagaimana kalian sebagai pemuda Indonesia diisi dengan apa tadi yang kalian sebutkan? Salah satunya yaitu akhlak yang ada pada diri kalian, yang Ustazah terangkan tadi, yaitu akhlak tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, kepada alam. Alam itu lingkungan, hewan yang ada di Indonesia. Ketika kalian sudah melakukan semuanya itu, berarti kalian itu sudah menjadi pemuda yang berwawasan, pemuda yang hebat. Terakhir dari Ustazah, anak-anakku semuanya, Ustazah pesan, ketika kalian chat dengan Ustazah, dengan Ustaz, tolong dengan bahasa yang sopan ya. Ketika kalian chat dengan Ustazah, dengan Ustaz, tolong bahasa yang sopan ya. Ustazah ngapunten, gitu ya, ada ngapuntennya dulu ya. Atau Ustazah maaf, saya ingin mengingatkan bla 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 bla, begitu ya. Kalaupun ada yang tanya, Ustazah mau tanya, maaf Ustazah mau tanya, gitu ya. Anak-anak ya, kemarin maksudnya Ustazah sudah mendapatkan laporan. Kok gini ya, gitu, nggak apa-apa. Kita semuanya sedang belajar ya sama Ustazah. Ketika chat lewat WA, ketika chat lewat lewat Zoom, harus dengan sopan, bahasa dengan bahasa yang baik. Mungkin itu dari Ustazah, mohon maaf tidak Ustazah banyak tadi, banyak tersendat-sendatnya.
Jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan kepada Ustadz Yoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.